Hari ini kita akan dilayani oleh teman baik saya, yaitu Pastor Henry Suhadi dari IFGF Toronto, yang seakan-akan sudah seperti keluarga sendiri ya. Saya terima kasih untuk Pastor Henry yang dalam waktu yang singkat bersedia untuk menyiapkan pelayanan bagi kami di IFGF New York. Dan beberapa minggu yang lalu saya pergi ke Toronto untuk menghadiri pentabisan dari Pastor Marcel, anak dari Pastor Henry, untuk menjadi senior pastor dari IFGF Toronto. Dan Pastor Henry saat ini menyerahkan jabatan itu kepada anaknya, dan Pastor Henry tetap melayani Tuhan sebagai pastor emeritus, dan semakin aktif malahan ya, melayani banyak gereja, mungkin gereja-gereja lain. So saya mengucap syukur. Saya boleh minta tim multimedia menurunkan screen-nya ini, mungkin bisa dibantu. Ya, secara online, Pastor Henry akan melayani kita, dan kita percaya apa yang sudah ditaruh Tuhan di hatinya disampaikan untuk kita semua. Amin. Kita siap mendengar firman. Tuhan memberkati. Silakan Pastor Henry. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali saya boleh ada dan boleh menyampaikan firman Tuhan kepada jemaat Tuhan di IFGF New York. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada saya. Terima kasih Pastor Tony. Ya, walaupun cukup mendadak diminta, tapi saya bersyukur sekali. Kenapa, saudara? Karena saya teringat beberapa waktu yang lalu, 3 minggu yang lalu, saya menyampaikan firman Tuhan pada IFGF New York sehubungan dengan Good Friday. Ya, masih ingat ya, Good Friday, hari kematian Tuhan Yesus. Dan saya berbicara soal kematiannya. Bagaimana kematiannya itu adalah penebusan sebagai mas kawin sepertinya kepada pengantinnya yang diberikan kepada kita sekalian. Hari ini, untuk melengkapi peristiwa Paskah, saya mau menyampaikan seputar kebangkitannya. Jadi lengkap sudah ya, kalau minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu kematiannya, sekarang kebangkitannya. Tidak kebetulan juga hari ini adalah Hari Ibu. Happy Mother's Day kepada para ibu di IFGF New York dan kepada saudara sekalian yang melihat atau ikut beribadah. Saya percaya bahwa firman yang disampaikan tetap relevan untuk Hari Ibu. Karena kebangkitan Tuhan, maka gereja Tuhan berdiri. Amin. Ya, mari kita lihat di PowerPoint-nya. Title daripada khotbah saya hari ini, saya beri judul, Dia Bangkit, miliki hidup yang berkemenangan. Karena Dia bangkit, saudara, maka kita memiliki hidup yang berkemenangan. Maka saya mau beri title, He is risen, have a victorious life. Milikilah kehidupan yang berkemenangan. Ya, kita lihat ayatnya. Saya ambil dari 1 Korintus pasal 15 ayat 4. Demikian firman Tuhan, bahwa Ia telah dikuburkan dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus betul-betul telah dikuburkan dan Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi kalau kita mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit, ini adalah karena kitab suci yang mengatakan. Dan kita sebagai umat percaya bahwa Dia sudah bangkit. Bahkan dikatakan di dalam Amplified Bible, Dia bangkit ya. And that He was buried and He was badly raised. Jadi betul-betul dengan tubuhnya Dia bangkit pada hari yang ketiga. Jadi saudara, banyak orang, terutama dari kepercayaan yang lain, tidak mengerti dan tidak mengakui tentang peristiwa kebangkitan Yesus. Tapi bagi kita, orang yang percaya, justru inilah titik awal atau titik yang paling utama di dalam kekristenan kita. Ya, saya sampaikan beberapa poin juga di sini, bukti-bukti kebangkitan Kristus. Ya,
Kalau kita lihat, apa buktinya? Ada beberapa, saudara. Kita lihat bahwa kuburnya kosong. Banyak nabi-nabi, banyak orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Ada kuburnya, saudara. Tapi Yesus kuburnya kosong. Dan yang kedua, saya catat sini adalah Tuhan Yesus menampakkan dirinya. Ada kesaksian-kesaksian daripada para murid dan orang-orang yang menyaksikan dia menampakkan diri. Yang ketiga, Yesus naik ke surga. Murid-murid menyaksikan bagaimana Tuhannya, bagaimana dia dengan tubuhnya naik ke surga. Ya, naik ke surga. Yang keempat, saya catat sini bahwa, nah, saudara, ini penting, para murid hidupnya diubahkan. Tadinya murid-murid ada yang sembunyi-sembunyi, takut, ya, kecut hatinya. Tapi ketika dia melihat Tuhannya bangkit dan dia percaya dan dia menyaksikannya, maka murid-murid berubah hidupnya, diubahkan hidupnya. Ya, ini saudara bisa lihat dari sejarah kehidupan para murid. Dan yang penting adalah bahwa gereja Tuhan berdiri, seperti yang saya katakan tadi, bahwa mulai dari hari kebangkitan Tuhan Yesus, disitulah mulai kekristenan, saudara. Disitulah mulai gereja Tuhan berdiri. Makanya kenapa kita rayakan gereja Tuhan pada hari Minggu? Karena pada hari Minggu, hari ketiga itu Tuhan bangkit, ya. Dan keenam, saya kata sini bahwa Alkitab Perjanjian Baru ditulis. Jadi saudara bisa lihat, sudah mulai dari kebangkitan Kristus, ada tulisan dari para murid, ada yang menulis Yohanes, Markus, Matius, dan sebagainya. Dan terlebih juga nama Yesus, ada mukjizat terjadi dalam namanya. Nama Yesus berkuasa. Amin, saudara. Ya, jadi arti dari kebangkitannya, saya membagikan kepada saudara sekalian di PowerPoint yang berikutnya. Apa arti kebangkitan Tuhan bagi kita? Ya, tentunya jawabannya apa? Sangat berarti. Karena pertama, tanpa kebangkitan Kristus tidak akan ada kehidupan atau tidak akan ada hidup kebangkitan. Kalau Kristus tidak bangkit, saudara, ya tidak ada apa-apa. Ya, tidak terjadi apa-apa, tidak ada kekristenan itu seperti saat ini, saudara. Karena kebangkitan Kristus, maka ada sesuatu yang baru, yaitu apa, saudara? Kehidupan baru. Ya, kehidupan baru. Ada satu kehidupan yang baru. Kita lihat ayatnya dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 dan 23. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Jadi kepada barang siapa yang percaya, saudara, seperti kita percaya dan menerima Tuhan, kita memperoleh atau menerima kehidupan ilahi yang baru, yang kita kenal dengan kata born again atau kelahiran baru. Dikatakan di ayat ini, yang membawa kepada hidup yang penuh pengharapan. Jadi begitu pentingnya arti kebangkitan bagi kita orang percaya, karena kita memiliki apa, saudara? Hidup yang penuh pengharapan. Kita memperoleh hidup yang baru, hidup yang berpengharapan. Jadi setelah kita tidak ada di dunia ini lagi, kita ada pengharapan. Kita memiliki hidup yang baru bersama dengan Tuhan. Luar biasa. Dan yang berikutnya, arti dari kebangkitannya bagi kita apa, saudara? Yang kedua, dikatakan di sini, di PowerPoint ini, bahwa kita menjadi Kristen itu bukan hidup mengalami koreksi atau mengalami perbaikan. Ya, makin hari makin baik, makin hari makin bersinar, bukan. Tetapi kita mengalami transformasi. Ada transformasi di dalam kehidupan orang percaya. Dikatakan di dalam firman-Nya, 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Haleluya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru.
ada muncul manusia baru. Ada muncul manusia ilahi. Dan ini semua terjadi, ingat saudara, ini semua terjadi hanya oleh karena karya Tuhan saja. Jadi sebagai orang percaya, kalau kita bisa percaya Tuhan, kita diciptakan menjadi manusia yang baru. Kita mengalami kelahiran baru. Ini semua adalah karena karya Yesus sendiri. Ada amin, saudara. Ya, dan yang berikutnya, arti dari kebangkitannya bagi kita. Yang ketiga, 3 poin, saudara. Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Semua orang yang ada dalam persekutuan dengan Kristus akan mengalami kebangkitan kembali. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai 23 saya bacakan bagi kita semua. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ayat 23, tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Nah, ini satu kebenaran, saudara. Satu kebenaran yang Alkitab tuliskan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah yang sulung. Pertama kali adanya kebangkitan. Pertama kali adanya peristiwa kebangkitan dari kematian. Dan kita, bagi kita yang percaya, kita yang berikutnya, saudara. Ya, kita yang berikutnya. Nah, 3 hal ini, saudara. 3 hal ini yang saya mau bagikan kepada kita semua. Arti atau makna dari kebangkitan Kristus. Dan hal ini menyebabkan kita menjadi orang percaya yang bukan biasa-biasa sebetulnya. Ada sesuatu yang luar biasa yang saya mau bagikan kepada kita semua pada hari ini. Jadi kita adalah orang percaya yang juga mengalami kebangkitan. Memiliki kuasa sebagai orang percaya. Kalau Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sudah bangkit, Tuhan yang sudah begitu berkuasa, saudara, bisa mengalahkan maut. Bagaimana dengan kita? Saya percaya bahwa kita sebagai umatnya, ya, kita juga memiliki hidup yang berkemenangan. Ada amin, saudara? Hidup yang berkuasa untuk kita boleh hidup berkemenangan. Jadi yang pertama, saudara, kita mengalami kuasa kebangkitan itu, yang pertama adalah kita mendeklar, kita jangan membesar-besarkan kelemahan kita, tapi mari kita declare, kita deklarasikan kuasanya, kita deklarasikan kuasanya. Ada kuasa dalam namanya, tadi dikatakan di PowerPoint yang sebelumnya, saudara, bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Ya. Saudara masih ingat Rasul Petrus, murid Yesus, Petrus dan Yohanes, ketika Yesus sudah bangkit, di Kisah Rasul pasal 3 ayat 6, saya tidak pasang di PowerPoint di sini. Pada suatu ketika dia jalan, ya, bersama dengan Yohanes, Petrus bertemu dengan orang lumpuh di depan bait Allah. Dia tergerak melihat orang lumpuh, orang pengemis yang lumpuh itu meminta-minta, dan dia katakan, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi yang kupunya kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, berjalanlah. Dan orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Amin. Dalam nama Yesus ada mujizat. Nah, saudara bisa lihat. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang percaya, kita harus mengalami, kita harus menikmati, saudara, kemenangan yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupanmu dan saya. Deklarasikan kuasanya. Deklarasikan kuasanya. Jangan kelemahan kita yang kita besar-besarkan, saudara. Tetapi nama Tuhan. Karena namanya adalah nama di atas segala nama. Dikatakan di dalam Filipi 2.
Ayat 9 dan 10 saya bacakan bagi saudara, tidak dicatat di sini, tidak dipasang di PowerPoint. Itulah sebabnya, Filipi 2, ayat 9, 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ada kuasa dalam namanya. Petrus dan Yohanes mengatakan di dalam nama Yesus berjalanlah. Orang lumpuh itu bangkit dan berjalan. Saudara, ketika saya sekitar tahun 88-89 saya terima Tuhan Yesus. Ya, saya mengalami kelahiran baru. Saya boleh menyaksikan, saudara, banyak sekali mujizat yang saya lihat, yang saya alami di dalam nama Yesus. Sebagai satu kesaksian, saudara, pada waktu itu saya, seperti juga saudara, jemaat biasa, tapi saya percaya bahwa di dalam nama Yesus ada kuasa. Saya dari kota Bandung, saya punya II atau bibi atau adik dari mama saya di kota Subang yang sedang sakit, saudara. Saya itu punya masalah dengan jantungnya. Jadi beberapa kali dia bolak-balik ke rumah sakit di Bandung ya untuk pengobatan jantung. Dan begitu lemahnya jantung. Sampai satu hari saya dengar dia tidak bisa bangun. Tidak bisa bangun. Terbaring di ranjangnya. Setelah beberapa hari tidak bisa bangun, tidak bisa makan. Tentunya saya sangat khawatir. Pada waktu itu saya sudah menjadi orang percaya. Saya berangkat dengan istri saya naik mobil melewati Gunung Tangkuban Perahu. Jarak Subang dan Bandung itu tidak terlalu jauh, sekitar 1 jam lebih lah, 1 jam lebih ya gitu. Dan saya datang ke rumahnya dan saya lihat begitu lemahnya bibi saya itu terbaring sakit, sudah beberapa hari tidak bisa makan, tidak bisa bangun bahkan. Saya datang dengan istri saya. Dan saya begitu percayanya, saudara, bahwa ada kuasa dalam nama Yesus. Ada mujizat. Dan saya mulai nyanyikan lagu. Saya bawa gitar. Saya nyanyikan lagu. Dan kemudian saya tumpangkan tangan kepada II saya. Dalam nama Yesus. Segala kuasa sakit, penyakit, dipatahkan, dikalahkan. Oleh bilur-bilur Yesus. Engkau sembuh. Saya percaya engkau sembuh. Kalau belum waktumu, belum waktu Tuhan, engkau akan disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Dan apa yang terjadi, saudara? Tidak terjadi apa-apa pada waktu itu. Saya pulang. Dan menurut kesaksian dari II saya itu, waktu saya sudah pulang, begitu saya pulang, dia tiba-tiba merasakan ngantuk yang sangat amat, yang selama ini dia belum pernah rasakan. Dan kemudian di dalam imajinasinya, dia melihat seperti ada sebuah tangan yang menarik dia ke atas. Dan dia dibawa terbang, saudara, ke langit. Dan apa yang terjadi? Dia tidak sadar. Dan menurut orang-orang yang menyaksikannya, dia tidur begitu pulasnya, saudara. Yang selama ini tidak pernah dia rasakan. Berjam-jam dia tidur dengan nyenyak, dengan pulas. Dan kemudian setelah dia bangun tidur, dia mulai bisa makan. Mulai minta makan. Dan kemudian apa yang terjadi? Setelah beberapa waktu, dia mulai bisa berjalan lagi. Bangkit lagi. Dan kemudian hidup kembali, saudara. Sampai berapa puluh tahun kembali. Itu kejadian sekitar tahun 90. Dan kemarin tahun yang lalu, tahun 2021, dia dipanggil pulang oleh Bapa di surga. Karena mengalami COVID. Ya, Tuhan punya cara dengan segala macam cara. Tapi yang pasti saya percaya bahwa II saya ada bersama-sama dengan Tuhan, Bapa kita yang ada di surga. Amin. Di dalam nama Yesus ada kuasa. Banyak sekali saudara kesaksian-kesaksian. Tentunya tidak bisa saya saksikan semua. Hanya salah satu contoh di mana kita harus percaya. Kita deklarasikan power, His power, not your weakness. Deklarasikan powernya karena di dalam namanya ada kuasa atas dosa, ada kuasa atas sakit penyakit, ada kuasa atas kemiskinan, kesulitan, ada kuasa atas segala roh jahat, bahkan ada kuasa atas kebodohan.
Banyak hal, saudara. Saya pernah juga punya pengalaman, saudara. Suatu hari saya dititipkan oleh seorang ibu di sini, di Toronto, saudara. Anaknya, saudara. Anaknya itu, tapi ternyata luar biasa nakalnya, saudara. Ya, sandal bisa terbang dan sebagainya, saudara. Ya, tembok bisa dicoret-coret. Wah, mengerikan, saudara. Saudara, ada yang mengalami ya, anak-anak nakalnya, yang semacam itu. Tapi saya katakan kepada ibu itu, ayo tumpangkan tangan. Waktu dia tidur, doakan. Dalam nama Yesus ada kuasa. Katakan hal-hal yang baik tentang anakmu. Jangan hal-hal yang membuat dia semakin nakal atau semakin bodoh. Katakan bahwa anakmu pintar. Katakan bahwa anakmu menjadi anak yang baik. Berkat Tuhan ada di dalam kehidupan orang percaya. Amin, saudara. Dan di dalam nama Yesus ada kuasa. Dan kemudian dia mulai, saudara, mulai praktekkan apa yang disampaikan. Dan saat ini setelah sekian puluh tahun, saya tidak bertemu dengan dia, saya mendengar. Dia menjadi seorang yang luar biasa, saudara. Sekolahnya pintar, dan sekarang salah seorang yang menjaga di perbatasan Kanada Amerika. Kerja di sana, saudara. Luar biasa, saudara. Makanya saya mau sampaikan pada kesempatan ini, poin yang pertama, mari kita alami kuasa Tuhan. Kuasa kebangkitan Tuhan, yaitu kita deklarasikan His power, not your weaknesses. Yang berikutnya, saudara, saya katakan sini, rise from a life of sin, live for God, atau death to sin, life, atau live for God. Jadi, saudara, mati atau bangkit dari kehidupan dosa. Hiduplah bagi Tuhan. Roma 6 ayat 11 mengatakan demikian. Roma 6 ayat 11, saya tidak catat ini. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi, kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus, dan kamu telah mati bagi dosa. Sekali lagi saya mau sampaikan, saudara, mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Hidup bagi Allah itu apa? Hidup bagi Allah itu adalah hidup dikendalikan oleh kebenarannya. Hidup dikendalikan oleh kebenarannya. Hidup bagi Allah itu tidak berarti hidup yang sempurna, tetapi hidup yang berpusatkan kepada kebenaran Allah atas segala aspek hidup kita. Hidup bagi Allah itu tidak berarti kebal terhadap dosa, tetapi sensitif dan peka terhadap kesucian Allah. Kita hidup bagi Allah. Mungkin kita bisa bersalah. Kita juga bisa melakukan hal-hal yang tidak berkenan, saudara. Bisa terjadi. Tapi ingat, kita harus sensitif dan peka terhadap kesucian Allah. Sehingga oleh karena kasih karunia-Nya, kita bisa maju di dalam Tuhan. Kita bisa mengatasi segala hal-hal yang tidak berkenan itu. Jadi hidup bagi Allah tidak berarti tidak ada kekurangan atau kelemahan. Tetapi kita dengan rendah hati menerima kekurangan dan kelemahan sambil menaruh harapan pada kasih karunia-Nya. Saudara ingat, sebagai orang percaya, sebagai orang yang masih memiliki tubuh ini, banyak kekurangan, kelemahan yang kita miliki, saudara. Tetapi firman Tuhan mau ingatkan kepada kita hari ini. Mari kita tinggalkan dosa. Mari kita hidup bagi Tuhan. Karena saya mau katakan juga, hidup bagi Allah itu tidak berarti tidak ada sama sekali keinginan hawa nafsu. Karena kita masih manusia daging. Masih mengingini atau masih memiliki kepentingan sendiri. Masih memiliki keinginan mata, ingin melihat yang indah-indah. Tapi, mari kita hidup bagi Allah. Untuk kita, saudara? Untuk kita terus-menerus mematikan keinginan dunia dengan dengan kekuasaan Tuhan, dengan roh Tuhan. Saudara, mungkin ya kita tidak istilahnya tidak hidup dalam dosa gitu.
seperti yang nyata-nyata kita memiliki simpanan, misalnya ada seorang orang percaya ya, orang yang katanya orang Kristen tapi masih punya simpanan istri muda lah gitu ya, atau simpanan sesuatu lah saudara di dalam kehidupan orang percaya. Mungkin kita tidak menyimpan simpanan tersebut, tetapi kita menyimpan yang namanya kepahitan, kita menyimpan yang namanya dendam, hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Saya mau bagikan pada kesempatan ini supaya kita bisa belajar, untuk kita bisa meninggalkan, untuk kita bisa merilis, atau kita bisa belajar menerima keberadaan orang lain. Mari kita belajar menerima keberadaan orang lain. Bukan hal yang baiknya saja, tetapi juga hal kekurangannya, mungkin hal yang jahat. Kenapa, saudara? Mereka itu berhak untuk melakukan hal demikian. Mereka sadar atau tidak sadar, saudara, mereka melukai engkau, melukai kita, membuat kita pahit hati. Tetapi saya mau sampaikan pada kesempatan ini, mari kita belajar menerima keberadaan orang lain. Belajar menerima keberadaan pasanganmu. Belajar menerima keberadaan istrimu, suamimu, anakmu, orang tuamu, atau siapa saja, saudara. Mari kita belajar. Hidup ini adalah sebuah perjalanan belajar, untuk kita diproses menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi mari kita belajar. Dan saya percaya dengan kuasanya, kuasa kebangkitannya, dengan kasih karunia-Nya, Anda dan saya akan diberi kemampuan untuk bisa mengatasi hal-hal tersebut. Ada amin, saudara? Makanya saya mau katakan, mari kita mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Hal ketiga, yang terakhir, poin yang terakhir, saudara, ya, jadilah hamba kebenaran. Jadilah hamba kebenaran. Kalau dulu kita dijajah oleh dosa, kita hidup di dalam kesalahan demi kesalahan, dosa demi dosa, maka setelah kita mengalami kelahiran kembali dalam Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita dilahirkan kembali, maka jadilah kita hamba kebenaran. Jadilah kita hamba kebenaran. Kalau hari ini kita berbicara tentang kebangkitan Kristus, kebangkitan Kristus itu adalah sebuah kebenaran. Amin. Ini bukan hoax. Saudara, sekarang lagi musimnya banyak hoax. Oh, kebangkitan Kristus itu hoax. Bukan hoax. Kita sebagai orang yang percaya bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Amin. Dia sudah bangkit. Ini bukan rekayasa. Oleh karena itu, mari kita jadi hamba kebenaran. Kita menyaksikan tentang kebangkitannya, tentang kuasa kebangkitannya. Percaya ada kuasa dalam namanya. Percaya bahwa kita bisa meninggalkan dosa. Percaya bahwa kasih karunia lebih dari cukup bisa mengatasi segala kekurangan dan kelemahan kita. Firman Tuhan katakan, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Satu ayat saya bagikan pada saudara sekalian, dikatakan bahwa Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Karena hari-hari ini banyak orang ketakutan, saudara. Takut dengan penyakit, takut dengan ini, takut dengan itu. Sehingga akhirnya imunnya turun. Dan ini berbahaya, saudara. Ketakutan itu membuat imun kita turun. Pertahanan tubuh kita terhadap penyakit turun. Karena kecemasan, ketakutan itu membuat kita sakit sebetulnya. Tapi firman Tuhan hari ini saya mau bagikan kepada kita semua. Bahwa di dalam 1 Timotius, ya, 2 Timotius pasal 1 ayat 7. Saya tidak catat di sini, tapi dengar, saudara. Dikatakan Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, power, kasih, dan ketertiban. Dan ini perlu kita nyatakan, declare, jadilah hamba kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Kita nyatakan kebenaran ini, saudara. Praktekkan di dalam hidupmu dan saya. Saudara, beberapa waktu yang lalu, saya pernah saksikan di sini, 2 tahun yang lalu tepatnya. Saya sakit, dioperasi, ya, dioperasi besar, saudara.
Dan di akhir tahun 2020, saya mengalami satu sakit di mana saya harus terbaring di ranjang. Lebih dari sebulan, 2 bulan saya di ranjang, saudara. Sakit. Dan ketika saya mengalami sakit, sepertinya saya tidak bisa apa-apa, saudara. Tetapi terpujilah Tuhan. Di dalam satu kesempatan, ketika saya berteriak sama Tuhan, Tuhan ingatkan saya bahwa ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Declare His power. Datang dengan penuh keberanian kepada takhta kasih karunia-Nya. Nyatakanlah apa yang engkau inginkan. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya percaya bahwa engkau berkuasa. Kalau belum waktumu, saya akan bangkit. Dan saya akan hidup. Dan saya akan melayani Tuhan. Saya akan sehat kembali. Tapi kalau sudah waktumu, ya saya akan pulang. Ada bersama dengan Bapa di surga. Saya declare bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai hidup saya. Dan saya perkatakan bahwa penyakit saya akan disembuhkan. Dan saya akan sembuh. Dan saya akan melayani Tuhan kembali. Ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Apa yang terjadi? Kemudian saya bisa bangkit kembali, saudara. Bisa bangkit kembali sampai hari ini. Ya. Dulu saya sakit, saudara. Sampai berat tubuh saya turun. Dalam waktu 1-2 bulan itu lebih dari 14 kilo. Mengerikan, saudara. Sepertinya rasanya seperti mau mati. Sebelum dioperasi, berat badan saya 72 kilo. Waktu saya sakit, saya mengalami berat badan sampai sekitar 58 kilo. Saudara. Tapi kemudian apa yang terjadi? Saya percaya bahwa saya bisa disembuhkan oleh Tuhan. Karena saya percaya, saya berkata-kata, dan saya declare His power. Dan apa yang terjadi? Sekarang saya sembuh. Berat badan saya malah sekarang overweight, saudara. Saya lebih dari 5 kilo overweight. Sampai dokter suruh saya untuk menurunkan berat badan saya. Itu kenapa, saudara? Karena ada kuasa di dalam namanya. Ada kuasa yang membangkitkan kita dari segala keterpurukan. 3 hal ini, saudara, saya bagikan kepada saudara sekalian. Kiranya apa yang saya sampaikan boleh memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Untuk kami boleh mempraktekkan, untuk kami boleh mengalaminya dalam kehidupan kami sehari-hari. Karena kami percaya Tuhan, Engkau sudah bangkit. Dan kuasa kebangkitan itu juga ada menyertai di dalam kehidupan kami umat yang percaya. Kiranya kami boleh hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Saat ini aku berdoa kepada setiap yang mendengar, biarlah Tuhan, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada kelepasan. Dan di dalam nama Yesus ada mujizat. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Berkati jemaat-Mu. Berkati kami sekalian. Terpujilah nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Dan mengucap syukur untuk semuanya. Haleluya. Amin. Amin.